Hai penonton DRC. Jadi di Gias 2026 ini tuh booth Nissan dia ngeluarin unit baru guys, baru banget masuk Indonesia di tahun 2026 nih, yaitu Nissan Fairlady Z. Akhirnya guys, setelah sekian tahun Indonesia nih, Nissan Fairlady itu akhirnya dijual juga sama APM Nissan guys. Nah ini dia udah pakai logo tuh, bukan pakai logo Nissan lagi, tapi pakai logonya Z. Kalau untuk perlampu-lampuan tuh kayak begini guys dia bentuknya. LED proyektor kayak begitu. LED DRL nih yang bulat-bulat ini nih. Kalau yang di atas ini dia juga sama LED DRL, tapi sekarang gantian sama lampu sen guys. Dan karena ini mobil lagi banyak orang ya guys, jadi gua spill eksteriornya dulu. Dan ya emang gua harus ganti-gantian guys, sadar diri juga gitu, karena gua ini cuma pengunjung biasa guys yang ngeliput-liput mobil. Nah ini dia yang facelift tuh kayak gini guys. Jadi ini udah masuk Fairlady yang facelift guys. Tuh kayak gitu, dia punya sensor parkir tuh 2 titik di bagian depannya. Dan mobil ini harganya guys, harganya ini under 2M estimasinya, karena udah masuk APM juga, jadi udah kena keringanan gitu. Jadi ini mobil harganya udah under yang dijual sama importir umum lah, kayak gitu. Nah akhirnya kap mesinnya dibuka guys. Jadi pakai mobil itu pakai mesin 3000 cc V6 twin turbo. Punya tenaganya itu dia 406 horsepower dan torsinya 478 Nm gitulah. Dan dia juga punya strut barnya itu. Birunya gimana? Desainnya tuh kayak gini ya guys. Dia tuh pakai desain yang ngikutin Nissan Fairlady yang generasi pertama guys. Jadi ini desainnya itu retro guys. Kayak gini guys desain dari sampingnya. Dan atapnya itu landai ya guys, ciri khas dari Nissan Fairlady. Bentukan siluet di bagian sampingnya situ tuh yang mengingatkan desain retro dari Fairlady yang generasi pertama. Velg itu kayak gitu guys. Dia Potenza tuh berarti banyak Bristol. Profil bannya itu berapa tuh guys? Nah 255 40 R19 19 inci. Velgnya warna black, kalipernya warna merah dengan tulisan Nissan. Warnanya two-tone ya nih mobil. Atasnya hitam, bodinya tuh yang warna hijau. Dan dia punya list warna silver di bagian atasnya. Kalian bisa lihat ya guys, di sini ada logo Z-nya di bagian belakang situ. Spionnya di sini dia warna hitam ya, dia ada lampu sennya. Dan ini tadi door handle-nya tuh punya akses marquee dan dia bentuknya vertikal seperti ini guys. Dan kita spillkan bagian door trimnya terlebih dahulu. Pintunya frameless ya guys di sini. Ini dia desain dari si kaca framelessnya. Ini layout dari si door trimnya. Kalau di bagian door trim soft touch guys, di sini soft touch. Door handle-nya tuh dia yang ada lubang yang gini, bolong dia. Karena kisi AC di sini tuh dia ngikut sama pintunya. Ini tuh udah dari zaman 350Z guys, isi AC yang kayak begitu. Ini sweat, power window-nya 2 depan auto, power door lock, window lock, sama ada electric mirror sama retract-nya guys. Ini tombolnya kayak Livina gua guys, ya namanya juga satu merek kan. Ada speaker, door pocket, sama cup holder. Itu speakernya Bose ya guys, premium speaker, cakep banget. Dan di bawah itu juga ada logo Z-nya ya, meskipun bukan seal plate dan masih plastik. Dan di sini di pengaturan kursi di samping situ dia juga punya airbag di samping kursi guys. Pengaturan joknya dia manual dari sebelah situ untuk bagian head adjusternya, head adjuster depan dan belakang. Oke, ada orang keluar guys. Sekarang gua akhirnya dapat giliran bisa masuk ke mobil ini. Oke, gua masuk dulu. Di bagian bawah ini yang transmisi manual ya guys, ada manual matic mobil ini, ada untuk buka kap mesin di situ, buat kartu stability control di situ. Dan sekarang ayo kita masuk ke mobil ini. Setir itu dia 3 palang kayak gini, punya audio steering switch, lalu ada untuk pengaturan cruise controlnya, airbag di kursi, setir lapis kulit warnanya itu black. Pengaturannya dia manual ya, tiltnya nih, sama teleskopiknya manual. Dia punya saklar lampu di situ, lampunya udah auto, sama di situ juga ada saklar wipernya yang sudah ada intermitter dan interval waktunya. Speedometer dia full Optitron kayak begini dan ada individual door warningnya. Ada pengaturan dimmer sama trip reset di sini, dan bahan dashboard sendiri dia di sini soft touching sebelah sini guys. Kalau di atas ini dia hard plastik. Nah ini ada banyak meteran-meteran ya, ada meteran aki, ada meteran RPM, sama ada boost meter nih. Kisi AC di sini
trapesium ya bentuknya tuh, dan ada tombol hazardnya juga. Ini buat layar si multimedianya guys, dan masih banyak bahasa Jepangnya juga. Ban soft touch-nya juga sampai di sini. Ini ada buat pengaturan kayak volume dan segala macamnya gitu. Pengaturan AC-nya ada di sini, dia lengkap ya, defogger depan belakang, suhu sama speed fan-nya di sini. Ada input charging-nya juga di sini, USB sama Type C. Engine start stop-nya ada di sebelah sini. Lalu ini ada untuk mode transmisinya ya guys. Dan ini transmisi manualnya tuh dia manual 6 speed guys. Mundurnya dia ke kanan bawah. Manual 6 speed. Ini untuk Nissan Fairlady, di sini pengaturan sliding sama recline-nya itu ada di sisi sebelah kiri jok. Kalau untuk yang model setir kanan, ya. Punya heater seat di sini 2 ya, kiri kanan, dan buka bagasi bisa dari tombol ini. Park brake, cup holder 1, dan ini armrest. Ada cup holdernya lagi. Joknya kayak gini, dia kulit di bagian pinggir, tengahnya itu dia suede bucket seat juga, dan ada kaca kecil di belakang situ. Plafonnya juga warna hitam ya. Ini lampu baca, spion tengahnya auto dimming, dan ini sun visornya yang driver punya kaca sama lampu guys, kayak begitu. Oke, sekarang turun lagi, gantian sama orang guys, karena ini mobil yang jadi apa ya, istilahnya itu jadi yang paling banyak orang kepo lah di booth Nissan ini. Ini desain dari belakangnya guys. Jadi gue spill bagian eksteriornya dulu ya, gantian sama orang guys. Tangkinya bulat di sini guys, tinggal buka aja begini. Dan bagian warna hitamnya itu dia sampai di sini. Dia ada ducktail kayak begitu, dan ada emblem Fairlady Z di atas ducktailnya. Stop lamp itu bentuknya kayak begini guys. Tuh. Stop lamp itu bentuknya dia vertikal dengan background warna itu hitam, serba LED semua di sini. Dan ini ada logo Nissan-nya di situ. Di bawah juga ada muffler 2, sensor parkir, sama diffuser warnanya black glossy. Kayak gini guys, desain dari belakangnya. Desain dari belakang ini juga mengikuti bentuk retro dari Nissan Fairlady yang jadul itu guys, yang generasi pertama kalau nggak salah. Kayak gitu guys. Dan di situ juga ada set markernya. Dan di sini gue spill duluan bagasinya. Bagasi ini juga dia selain ada tombol di dalam, ini juga di balik logo Nissan juga bisa buka bagasi. Nah, angkat guys. Kayak gitu. Model tuh liftback, jadi kacanya tuh ikut terangkat. Dan mobil ini cuma 2 kursi ya guys. Kayak gini nih bagasinya tuh. Ada lampu juga di bawahnya. Dan di balik bagasi sini tuh begini guys. Ini layout dari si dashboardnya. Nissan Fairlady Z. Jadi ya Nissan Fairlady itu hanya 2 kursi. Itu ada hook ya ternyata. Nah, rem belakangnya cakram, kalipernya juga sama-sama berwarna merah. Door handle-nya nih ya guys, dia ada akses marquee dan bentuknya itu dia vertikal seperti ini. Nah, kita duduk lagi. Jadi di bagian bawah sini itu dia ada laci nih guys. Laci itu dia soft opening. Kisi AC di penumpang depan tuh juga sama, dia nyatu sama door trim. Dan ini door handle juga bentuknya bolong kayak gini. Ini ada si door locknya nih. Ini juga ada door lock lagi, dan ini power window-nya auto tadi. Serba soft touch ya di sini tadi ya nih. Soft touch, dan ada bahan suede-nya juga. Dan untuk pengaturan jok di penumpang depan juga sama nih. Pengaturannya dari sini ada. Tuh. Sliding sama recline dari sini. Ada airbag tadi di pilar A sini ya, dan ini sun visor-nya punya kaca sama lampu. Oke.
Sekarang kita turun lagi. Untuk lebih berat ya. Garuk ya, apalagi mau speaker. Itu ya tadi speaker Bose, dan karena ini mobil sport jadi emang posisinya rendah sekali guys duduknya. Itu ya, dia kursinya tuh ada airbag di sampingnya. Jam traffic udah di Gading Serpong